Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Jadi hari ini rame di Instagram nanyain Om Eja kenapa sih beli mobil baru ya. Karena gue abis posting memang tadi pagi. Di rumah gue di garasi ada dua mobil baru. Yang pertama ini adalah Mercy Boxer tahun 1987. Dan juga yang satu lagi yang warna merah ini adalah Civic Nova keluaran tahun 91 yang versi faceliftnya. Dan pasti semua orang bertanya-tanya, kenapa Om Eja beli mobil baru lagi? Langsung belinya dua lagi ya. Ini sih kayaknya memang gue harus banget jelasin kepada kalian semua. Karena apa? Mungkin kalian yang nonton vlog gue, ikutin gue kegiatan setiap hari, itu kalian pasti tahu banget bahwa kemarin gue habis beli Mercy Silver dan udah gue jual lagi gara-gara gue taktis kemarin butuh dana untuk perapihan kamar gue. So, kenapa tiba-tiba sekarang justru beli dua lagi? Ini penjelasannya ya. Jadi, lagi-lagi kalau kalian nonton gue dari awal, pasti kalian tahu, mobil di rumah gue tuh ada dua yang sudah pasti ada dan kayaknya tidak terjual mungkin dalam waktu yang dekat ini. Yang pertama itu Toyota Foxy, nih. Dan satu lagi yang ini, Mercy W211 alias yang biasa gue panggil Bonbon. Ini Mercy hitam dengan cc 2600 cc. Yang satu si Foxy ganjil, yang satu si Bonbon genap. Itu sudah cukup sebenarnya untuk kegiatan gue sehari-hari, daily life gue, untuk ke kantor, untuk kerja, untuk meeting, untuk datang attending event ataupun MC, nge-host, manggung dan lain-lain. Itu sebenarnya udah cukup, ada ganjil dan genap. Tapi baru-baru ini kalian pasti tahu dong, ada kakak gue dari Spanyol yang datang ke Indonesia dan pengen jalan-jalan ke berbagai kota, yang utama memang Bali, tapi pengen juga abis itu ke Malang, ke Jogja, karena ya tahu sendiri kan suaminya orang Spanyol yang pastinya pengen merasakan keindahan Indonesia. So, kalau pakai kendaraan ataupun transportasi terbang-terbang nih, pesawat-pesawat, pasti makan kos yang tinggi. Jadinya, pakai road trip alias pakai mobil, dan mobil gue dipinjam. Nah, si Foxy ini. Ganjilnya nggak ada dong di rumah Om Eja. That's why gue mencari backupan mobil yang ganjil. Sebenarnya gara-gara itu ya. Tapi kan karena ini sifatnya sementara, karena Foxy gue bakalan balik lagi, gue jadinya kayak, ya harusnya nyari mobil yang murah-murah aja deh, jangan yang mahal-mahal buat nge-backup doang kan gitu kan. Akhirnya gue browsing, cari-cari yang murah tapi bagus, tapi stylish. Akhirnya gue menemukan dia. Nah, ini adalah Mercy Boxer tahun 87. Kenapa dibilang boxer? Karena ini diambil dari kata box ya. Box itu adalah persegi alias kotak. Ini adalah desain Mercy yang ngotak banget di zaman itu ya. Dan yang gue ambil ini adalah tahun 97 alias tahun keduanya si Mercy Boxer yang masuk ke Indonesia. Yang pertama itu tahun 1986. Nah, gue tuh dari awal sebenarnya, dari dulu tuh udah ngincer-ngincer mobil-mobil tua ataupun mobil jadul yang catnya warna kayak gini nih, light brown or beige. Ini gue cari-cari banget. Dan rezekinya, gue kemarin lagi ke Bandung, pasti tahu kan juga kan, ada di vlog sebelumnya gue ke nikahan Bella sama yang lain serombongan sama Neng juga. Itu kan kalian tahu nih, Neng kan lagi jadi bridesmaid ya. Jadi kayak dia sibuk sama teman-teman bridesmaid dong karena menjalankan tugas kan. Jadi kayak gue duduk sambil menunggu gitu kan. Ya gabut-gabut dikit gitu. Gue cari di marketplace yang lokasinya around di Bandung. Jadi nearby ya kan. Dan tiba-tiba ada mobil boxer ini yang gue suka banget sama warnanya. Dan itu di daerah Subang. Wah udah kayak langsung deal-dealan. Waduh jadi nih belum bilang nih. Cek-cek gue dateng. Kasih lihat kalau abis pulang kondangan sore ini kita mampir dulu, gimana? Bagus nggak? Bagus, yes! Kenapa dibilang bagus? Nih lihat, karena ya kalian bisa lihat lah kalau cat luarnya itu udah kece banget. Dan ini lihat velgnya ataupun dopnya, ini tuh ori Mercy, seakan-akan lu kayak menjadi orang sultan di zaman itu gitu kan. Sangat-sangat lux banget, sangat-sangat mewah, sangat-sangat berwibawa banget. Dan ini masih orisinil. Itu yang gue suka banget. Dan ini yang bikin Neng tuh suka dan ACC gitu. Kalau kalian tahu harga mobil ini tuh tidak menguras kocek ya insya Allah, dengan budget yang udah gue siapkan untuk membackup mobil itu ya. Jadi kayak yang ya udah, nanti misalnya berapa bulan gue pakai dan gue mau jual lagi, it's okay. Kalian harus lihat dalamnya. Yes, ini dia interior boxernya. Ini yang sangat jarang ditemui di Indonesia. Sangat rare. Apa? Yes, interior beige. Ini original. Jadi beige on beige.
warna eksteriornya beige, dalamnya juga beige. Sangat rapih untuk di tahun sekian. Semua fitur-fiturnya lumayan fungsional walaupun ada PR-PR dikit ya. Tapi itu kayak satu bengkel cukup untuk membenarkan semua permasalahan mobil ini. Tapi yang jelas ini keoriginalitasannya tuh terjaga banget. Warnanya beige kayak keren banget. Dan waktu gue bawa pakai, waktu gue test drive, ini super nyaman banget. Untuk keluaran mobil tahun 1987 itu kayak nyaman banget, suspensinya tuh empuk banget. Neng juga ikut nyobain sebelum beli kayak wow, oke, ACC. So akhirnya si Boxster ini langsung banget dibeli di sore itu. Gue bayar, gue bawa pulang langsung. Nggak pulang sih waktu itu, kita langsung ke Kerawang dulu karena ngejenguk si adik bayinya si Kak Rike ya, baru lahiran. So ini udah jelas banget, sangat prima. Dari Subang sampai ke Jakarta, alhamdulillah, walaupun gue baru nyampe hari ini ya, itu sangat-sangat alhamdulillah sangat baik kondisinya. Nah, ceritanya di situ. Sebenarnya mungkin problem solvingnya kalau permasalahannya cuman karena mobil ganjil yang kurang, sebenarnya dengan membeli satu mobil ini harusnya udah cukup dong. Tapi ini ada cerita lucu juga yang harus kalian tahu. Waktu Bang Ogi dan kakak gue yang Kak Enai ini ke Bali pakai mobil Foxy gue, itu ada tuker pakai ceritanya. Jadi ada mobil Kalia yang ditinggal di sini. Mobil Bang Dede nih, mobil abang gue juga, untuk tuker pakai. Kalia ini sebenarnya genap juga. Jadi kayak nggak bisa membackup ganjil gue kan. Tapi pernah gue pakai gitu. Gue pakai ke Bandung waktu itu. Pas gue cobain pakai kayak mobil Kalia, wow, irit parah ya. Kayak gue setiap hari kemarin bawa Mercy 2600 cc, bawa Foxy 2000 cc. Itu kayak lumayan kan, sahabat Pertamina banget gitu kan. Itulah yang menjadikan ada inspirasi lain lagi. Gue pengen beli mobil juga yang bisa membackup Bonbon. Nah, Bonbon ini genap nih. Gue pengen cari nih mobil irit supaya Bonbon tidak capek-capek kerja setiap hari sama gue. Kalau Foxy masih oke lah, masih kayak ya nggak terlalu boros gitu kan, masih sedang lah ya. Nah, kalau si Bonbon ini kan lumayan ya. Jadi kayak gue pengen cari sebuah mobil yang irit, cc-nya kecil aja, nggak usah gede-gede, supaya itu bisa dijadikan mobil daily gue ataupun yang bisa membackup si Bonbon tersebut. Kemarin gue sempet juga nyari-nyari di marketplace, tempat aplikasi-aplikasi jual-jual mobil second ya, di Mobil 88 dan lain-lain ya. Gue sempet naksir Ignis, sempet juga naksir Baleno baru. Dan itu almost semuanya sekitaran harga 150 juta ke atas. Dan kalau gue mungkin jadi ngambil Baleno kemarin hampir 200-an juta, sekitar 180-an juta lah ya, untuk beli satu mobil Baleno doang, untuk ke backup genapnya gitu kan. Gak usah lah ya, kayak ya udah gue cari-cari lagi. Dan ketemu lagi men, ini rezeki gue, nggak tahu lah ya, insya Allah ini rezeki dan berkah juga kedua mobil ini. Gue dapat sebuah mobil yang sangat-sangat ikonik. Di belakang ini adalah Civic Nova. Civic Nova ini adalah Civic kelahiran 91 yang dimana sekarang ini sangat-sangat digandrungi, sangat-sangat dicari orang. Selain Civic Estilo, Nih, kalau Civic Estilo ini sih harganya udah nggak ngotak ya menurut gue. Ini terlalu banyak yang goreng dan terlalu apa ya, nggak masuk akal harganya sampai 300-an juta, ada yang 200-an juta, gitu kan. Dan ada sebuah mobil yang mirip sama Estilo, tapi tidak lebih mahal-mahal dari dia gitu kan, masih rasional harganya. Inilah Civic Nova. Ini gue beli dari temennya si Iki yang merekomendasikan gue. Mobil dengan kapasitas mesin 1300 cc, lebih irit dari Bonbon. Setengah kapasitas mesinnya Bonbon 2600, ini cuma 1300-nya. Ini pasti lebih irit. Dan platnya genap. Jelas ini sangat-sangat menjawab kebutuhan gue untuk membackup si Bonbon tersebut. Dan harganya tidak bikin pusing lah. Pokoknya lebih aman. Kalau mobil ini yang hobi, masih banyak juga yang menjual dengan harga 150 jutaan something lah ya, dengan tergantung kondisi. Tapi ini yang gue senang banget, ini mobil tuh kece parah. Lihat tampilannya, rata tanah, seperti kayak lo lagi naik Lamborghini. Ya agak lebay sih, tapi enggak, feel-nya tuh mirip karena lo memang bener-bener ceper, lo kayak rata tanah gitu loh. Ini udah gitu 2 pintu men, kapan lagi gue punya mobil 2 pintu baru ini, alhamdulillah. Dan looks-nya sporty, jadi kayak ngisi gitu kan. Mobil tua gue ada yang sporty, ada yang elegan, tinggal pilih mau kemana, tinggal pilih kebutuhannya apa, tinggal pilih di tanggal berapa gue harus pergi. Dan kita lihat dalamnya. Nah, ini interiornya, looks-nya Jepang banget. By the way, ini adalah mobil CBU ya, ataupun JDM lah ya, Jepang Domestic Manufacturing. Jadi ini memang mobil yang dikeluarkan langsung dari Jepang. Itu yang bikin stylenya kayak wow, ikonik banget, Jepang banget. Lihat di door trimnya masih ada tulisan Jepang, labeling Jepang. Dan ini looks dalamnya mungkin kalian tidak bisa bilang ini lebih bagus dari si Mercy Boxster ya, karena tampilannya kayak black aja. Memang sporty stylenya, bukan elegan-eleganan ya. Yang bikin tetap nyamannya adalah ini
Bangkunya, joknya sudah diganti sama jok kulit MBTech gitu. Jadi kayak nggak kelihatan jadul-jadul banget. Tapi ini responsif banget mesinnya, walaupun 1300 cc ini ngebut parah. Tapi inilah, ini sebenarnya edukasi buat teman-teman semua yang nonton YouTube Reza Surya Channel ya. Kenapa sih gue suka beli mobil? Om Eja boros gitu. Mungkin terlihat kulitnya seperti itu. Pasti ya logika orang awamnya mungkin ngelihat orang beli mobil mulu kayak boros ya. Padahal harusnya nabung A, B, C, D, E ataupun apa ngerapihin rumah. Rumah by the way udah selesai, alhamdulillah, tinggal dikit-dikit lagi. Sedikit edukasi buat teman-teman semua. Kalau yang namanya beli mobil-mobil tua itu bisa gue bilang asal kalian bisa milihnya dengan bagus, asal kalian tahu market harganya berapa, kalian bisa dapetin harga yang marketable, yang worth it ya, value for money-nya tuh ada banget, itu nggak masalah. Itu kalian dijamin tidak akan rugi. Kenapa? Karena selama kalian pakai mobil ini, mau 1 tahun, mau 2 tahun, kalian mau jual lagi, pasti harganya minimal kalian bisa jual dengan harga ketika kalian beli. Asal mobilnya nggak ketabrak ya, amit-amit jabang bayi. Maksudnya kayak asal mobilnya tidak jadi jelek ataupun penyok-penyok sana sini, enggak ya. Asal kalian ngerawat dengan baik ataupun bahkan di-upgrade, kalian tuh bisa jual lebih mahal lagi. Ya bisa gue bilang ini investasi yang bisa sambil dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Itu gue kenapa sering beli mobil. Asik aja, menyalurkan hobi juga. Biasa ya laki-laki kalau punya hobi suka begitu. Ini pasti para istri-istri suka kayak apa namanya, nih suami gue beli ini, beli itu, beli ini. Kadang begitulah laki-laki ya. Ada sebuah dunia kecil yang dia gemari, yang kadang untuk merealisasikan hobinya dia bisa spend berapapun. Tapi para istri ya diingetin, direm kadang-kadang kalau udah terlalu berlebihan jangan, karena masih punya kebutuhan-kebutuhan lain. That's why akhirnya gue beli Civic Nova merah ini dan juga Mercy Boxer beige di sebelahnya. Dan anyways, ini belum ada namanya karena masih banget nih hari ini syuting nih. Umur mobil ini 5 jam. Umur mobil itu 12 jam. Jadi belum ada namanya, gue belum mikirin namanya. Tunggu aja nanti ya. Sekarang kita test drive cobain. Mau yang mana dulu? Mau yang Mercy dulu? Mau yang ini dulu? Mercy dulu kali ya. Let's go. Oke, ini kita sudah di dalam mobil Boxer. Sebentar lagi kita jalan-jalan keliling komplek ya. Anyways, ini AC-nya dingin. Untuk mobil tahun segini luar biasa lah. Ini temperaturnya bisa sangat menyejukkan kalian yang ada di sini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini manual, masih manual ya, bukan transmisi otomatis. Nah, nih feel-nya nih. Kalau mobil ini tuh nyaman, empuk gitu. Lo kalau kena polisi tidur, bantingan segala macem nih, suspensinya ataupun shocknya nih empuk banget. Tapi pasti kalau yang namanya suspensinya empuk tuh body rollnya pasti ya agak geleng-geleng lah ya. Tapi ya memang ini orientasi mobilnya untuk penumpang nih. Kalau yang jadi penumpang ini nyaman banget. Kalau untuk driving, bisa gue bilang si Civic Nova merah itu jauh lebih fun to drive. Nah, by the way, ini mobil 3000 cc. Memang cc-nya gede, cc-nya gede 3000 cc. Bahkan ini lebih gede dari Bonbon kan. Tapi dia pakai mesin tuh yang 6 silinder inline, bukan V6. Kalau yang ngerti mobil, ini kalau yang namanya silinder lebih aman perawatannya dan juga lebih mudah. Dan juga lebih irit ketimbang mesin V6. Jadi ya ini lebih, ya kalau nggak lebih boros dari Bonbon, mungkin sama lah kayak Bonbon lah. Tapi ini kan ganjil, versi yang sedangnya, versi yang lebih iritnya tuh ada di Foxy. Jadi kalau nanti mau iseng-iseng, mau nyantai-nyantai ketika Foxy udah pulang ya jadi bisa pakai mobil ini. Dan kalau Foxy belum pulang, ya jelas pakai mobil ini buat ganjilnya. Tuh, kita tes akselerasinya. Untuk mobil tahun segini dia udah power window guys. Tuh. Yuk, mari Pak. Yuk. Interior belakangnya juga masih bersih banget. Kayak keren banget dah naik mobil ini. Mesinnya tuh masih halus banget. Bahkan di dalam kabin lo nggak bisa dengar suara mesinnya. Saking halusnya dan kekedapan mobilnya tuh mantep. Oke, kita tes tarikannya ya. Wah, kelihatan mobil yang bertenaga besar. Gila. Ya pokoknya nanti tinggal disesuaikan kebutuhan gua. Kalau mau keluar rumah, mau kemana, di tanggal berapa, tinggal pilih mobil yang mana. Tapi mungkin kalau kalian mau tahu pembahasan mobil detail lagi tentang Boxer ataupun si Civic Nova, kalian bisa cari di vlog-vlog lain ya, mungkin vlog Fitri ataupun
vlognya Ridwan ataupun vlognya Om Mobi, yang pasti itu ngebahas mobil lebih detail lagi karena mereka memang expert di bidang itu. Bahkan gue kalau mau beli mobil, ya gue nonton review mereka dulu. Dan satu lagi bedanya ataupun nikmatnya kalau kalian bawa mobil klasik itu, kalau di jalan tuh kayak beda, pasti diliatin. Karena, ayo bu, mobil tua tuh kayak serasa punya roh gitu loh. Jadi lebih dinotis orang lah. Walaupun tua, tapi punya sesuatu. Nah ini dia suasana jalan bareng sama si Civic Nova merah ini. Kalau dibandingin sama yang tadi, ini untuk akselerasi jauh lebih lincah ya, walaupun cc-nya kecil, tapi karena bobot mobilnya yang tidak berat juga, jadinya bisa lebih responsif. Nanti kita coba buat akselerasi ya, buat narik ya. Dan kalau untuk kenyamanan duduk, ini juga sama-sama nyaman. Tapi kalau untuk suspensi ataupun kaki-kaki, lebih empuk yang si Mercy, karena mobil ini kan mobil ceper. Jadi dia memang didesain untuk lebih rigid gitu kan. Dan untuk handling, karena ini mobil memang lincah, memang desainnya lebih sport. Jadi bukan untuk mobil kenyamanan yang banget nyaman gitu. Lebih nyaman yang tadi. Kalau untuk fun to drive, ini lebih enak. Dan ini feel-nya bener-bener dah ceper banget sama aspal. Rata tanah banget gitu. Beda deh, ini mah feel gue seumur-umur baru ini nih nyobain mobil seceper ini. Kita cobain akselerasi di luar ya. Ayo PRW. PRW lama. Kalau RW baru udah ada Om Ubeng. PRW lama. Si Civic Nova ini, kalau kalian tahu mungkin udah sering lihat, kalau Iqbal Ramadan, si Dilan, dia juga pakai yang warna putih. Tapi gue nggak tahu dia yang tahun berapa, yang facelift apa enggak. Kalau ini yang facelift. Oh, kalau gue ketemu dia jadi merah putih ya. Kalau 17-an kita janjian aja lah. Tag dia. Ini 3, 2, 1, and let's go. Wow. Didukung knalpot racing yang suaranya wah. Ini sensasi berkendaranya enak parah. Tapi enaknya dia kalau RPM-nya rendah, kalau kalian masuk komplek gitu, dia nggak berisik nih. Nih ya. Nih misalnya nih gue pakai RPM rendah nih. Nih. Segini aja bunyinya. Tapi ketika lo mau ngedenger karakter asli si muffler ini, si knalpot ini, ambil RPM tinggi, geber, baru kuat tuh. Nikmat banget. Kamera lo sampai tenggeleng Ki. Ke bawah. Nah itu semua udah selesai kita cobain mobilnya. Kalau kalian lebih suka yang mana? Yang merah atau yang ini? Dan just info, harga ini setengahnya harga yang merah. Kisi-kisinya kayak gitu. So buat kalian yang pengen juga ikutan mau memelihara mobil-mobil klasik, jangan takut, yang penting kalian paham spare part, paham mesin, dan juga punya bengkel spesialis yang bisa dipercaya. Jangan takut untuk investasi di mobil klasik. So, sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika kalian suka sama video-video vlog Om Eja, biar semua orang bisa ikutan nonton juga. Ya, ketemu lagi di next vlog. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan hari Minggu dulu. Dadah.